normatif aja. 3. Komisi 8 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sebesar 27 triliun 847 miliar 739 juta 187.706 rupiah yang akan dialokasikan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai dan penajaman program fungsi agama dan pendidikan. Oke. Pimpinan, saya kira di poin ini perlu kita tambahkan tadi masukan dari Pak Ketua Abidin soal rincian bahwa kepentingan guru-guru madrasah, khususnya swasta, ini paling tidak narasinya bisa ditambahkan atau seperti apa gitu pimpinan? Mungkin nanti ada pasal baru yang kita tugaskan Kementerian Agama untuk mendata itu semua nanti kita. Ya artinya poin ini Ya dimasukkan saja untuk sementara dulu. jangan masuk di sini dulu. Begitu. Nah, jadi nanti ada pasal tersendiri, ada poin tersendiri. Izin sebentar, saya mau konfirmasi aja. Di anggaran ini apa yang menjadi keluhan dari guru-guru itu tidak di sini kan? Belum termasuk di sini ya? Nah, justru itu saya mau minta klarifikasi. Apakah problem guru-guru itu soal insentif, soal apa segala macam ada di sini angkanya? Sudah ada semua, anggarannya ada di sini. Berarti setelah anggaran ini disetujui, sudah lanjut dengan bisa merealisasikan tuntutan para guru-guru. Izin pimpinan izin, saya kira ini kan tadi menyangkut masalah data. Saya malah menyaksikan. Sebentar Pak Ketut, jangan disela dulu saya. Saya minta klarifikasi. Yang saya tanyakan, kan itu ada belanja pegawai, profesi agama dan pendidikan. Pertanyaan saya, apakah usulan tambahan yang sebesar 27 triliun itu sudah termasuk apa yang dikeluhkan oleh guru-guru seluruh Indonesia itu? Tadinya katanya iya, atau ada perubahan? Ya, silakan. Dijawab Pak Sekjen. Ya, atas izin Pak Menteri, Pak Wamen, izin saya jawab Pak. Jadi 27 triliun sekian itu sebenarnya sudah masuk, kecuali tunjangan profesi guru yang PNS, yang biasanya itu masuk di belanja pegawai yang tidak harus bisa langsung diusulkan ke Kementerian Keuangan tanpa persetujuan dari DPR, karena itu belanja pegawai. Jadi asumsi kami atau pemahaman kami bahwa ini sudah masuk sebagai kebutuhan kita itu sudah di sini. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang guru Pak, mungkin izin kalau boleh saya mengusul Pak. Mungkin Komisi 8 mohon izin kalau berkenan kami diundang saja Pak untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif karena sangat complicated Pak. Supaya Bapak mendapat informasi utuh, tidak hanya dari masyarakat dan tidak hanya dari guru saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Penjelasannya cukup panjang dan cukup rumit Pak, dan kami harus menjelaskan semuanya. Jadi jika berkenan kami dengan senang hati kalau dipanggil oleh Komisi 8, kami dengan seluruh jajaran Pendis, dengan Bimas Baslan, kami akan menjelaskan secara utuh dari awal sampai akhir. Contoh sederhana Pak, kenapa terjadi banyak kasus seperti itu? Ini kan banyak guru-guru yang diangkat oleh yayasan, yang tidak sepengetahuan kami. Diangkat, mereka mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, terus mengangkat guru, terus minta dibayar. Padahal dari awal kita tidak terlibat gitu. Nah sehingga ini kan terus bertambah tanpa ada koordinasi. Nah itu salah satu penyebabnya mengapa persoalan guru ini agak rumit. Sehingga kami perlu menjelaskannya secara detail, secara komprehensif Pak. Itu satu. Yang kedua, misalnya tentang tunjangan profesi guru agama di sekolah. Diangkat oleh gubernur, diangkat oleh bupati wali kota. Gajinya dibayar mereka. Tapi tunjangan profesinya harus dibayar oleh Kementerian Agama. Itu juga kadang-kadang tanpa kita bisa memprogram, tidak bisa kita prediksi. Karena Kementerian Keuangan itu tidak bisa menganggarkan kalau belum jelas. Contoh Pak, pengangkatan guru agama di sekolah tahun 2025 sekian misalnya.
Terus tiba-tiba kami diminta untuk membayarkan tunjangan profesinya itu tahun 2026. Kami belum punya datanya. Dan kami belum mengusulkan penganggarannya di Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan tidak mungkin menganggarkan kalau belum pasti. Sama dengan pelatihan profesi guru, Pak. Kami melakukan pelatihan profesi guru di Desember misalnya atau di pertengahan tahun pada saat anggaran sudah tutup sehingga harus dibayarkan di tahun 2026. Nah, itu juga komplikasi-komplikasi seperti ini yang terus-menerus terjadi, tapi semua selesai pada akhirnya, Pak. Semua indah pada saatnya. Mohon izin. Benar, Pak. Ini terus terjadi, tapi setiap Pimpinan, tahun kita selesai. usul saja pimpinan, karena ini banyak. Jadi, Iya. Pak, sekali lagi, kalau Bentar. kami diundang. Satu, saya sudah menangkap problematika kerumitan dalam yang dihadapi oleh Kementerian Agama. Nah, DPR akan melakukan haknya, hak pengawasannya. Saya usulkan pimpinan, kita bikin panja pengawasan berkaitan dengan guru. Agar tuntas. Jadi biar kita bisa, dan ini saya minta masukkan dalam kesimpulan kita. Ya.